يا من صليت بكل الأنبياء يا من في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uta Safira Anggi dari kelas 12 MIPA 2 nomor presensi 29. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan keputrian kali ini, izinkan saya memaparkan bahasan mengenai wanita dan juga fitnah akhir zaman. Kecantikan adalah fitrah bagi seorang wanita, karena kecantikan juga seorang pria tertarik pada seorang wanita untuk menjadikannya istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dihiasi dan dibuat cantik agar manusia menyukai hal-hal yang dihasratkan nafsu, yaitu wanita. Surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk berpasang-pasangan seperti laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi, dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena diberkahi dengan akal sehat. Karena kecantikan, berbagai fitnah bermunculan bagi kaum perempuan, sehingga menyebabkan jatuhnya harkat dan martabat perempuan dalam kehidupan manusia. Fitnah wanita adalah fitnah terbesar karena semua fitnah ada padanya, seperti suaranya, penampilannya, gerakannya, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa wanita bisa terjerumus ke dalam fitnah ini? Kehidupan umat manusia di akhir zaman, khususnya perempuan, semakin berubah hingga mengesampingkan syariat agama yang telah mapan. Bahkan tidak sedikit wanita yang lebih mengutamakan fashion dan juga kecantikan meski telah keluar dari akhlak dan akhlak yang diterapkan oleh Islam. Banyak wanita di luar sana mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampakkan perhiasan, rambut, dan bagian yang harus ditutupi. Hal ini mulai berkembang pesat karena portal belanja online merilis berbagai macam mode terbaru yang terlihat sangat mutakhir akhir-akhir ini loh. Hal ini bahkan dikemukakan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang perilaku wanita di akhir zaman dalam hal berbusana. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada akhirnya umatku akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita mereka sebagaimana wanita-wanita sebelum kalian menjadi pembantu bagi wanita-wanita kalian." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bagaimana wanita di akhir zaman berbusana, sehingga setiap jenis busana yang dikenakan pasti akan menarik mata laki-laki untuk melihatnya. Hal ini dipandang sebagai tren terbaru, terutama bagi wanita pekerja yang rela merogoh kocek banyak untuk tampil gaya dan cantik di tempat kerja masing-masing. Jika busana yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam, maka tidak ada yang perlu digusarkan. Islam tidak melarang umatnya untuk terlihat cantik, tapi ketika melampaui batas, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apa artinya berpakaian tapi telanjang? Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam menjelaskan wanita yang berpakaian tapi telanjang seperti sabda Nabi Muhammad SAW menyebut pakaian yang dikenakan wanita tidak berfungsi sebagai benteng untuk menutupi seluruh aurat mereka. Di antara ciri-ciri pakaian tersebut adalah kurus, ketat, pendek, memperlihatkan bagian tubuh wanita yang lainnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang memakai pakaian tetapi telanjang berarti berhijab yang dikenakan hanya dililitkan di leher dan pakaian yang dikenakan sangat ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh wanita tersebut. Karena perilaku ini, kelompok wanita ini akan disiksa di akhirat.
Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan beberapa ciri wanita, di antaranya berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan memiliki rambut seperti punuk unta. Faktanya, pernyataan baginda Nabi 1400 tahun yang lalu menggambarkan situasi yang terjadi hari ini, seolah-olah beliau bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini juga banyak tempat yang digunakan untuk mendekorasi dan melakukan fashion pada rambut dengan berbagai gaya dan bentuk. Ada beberapa salon kecantikan yang bercampur juga loh antara wanita dan juga pria. Meski ada larangan, namun bagi pekerja laki-laki tetap bisa melihat rambut yang aurat bagi perempuan. Oleh karena itu, fitnah terhadap wanita ini merupakan gambaran dari Rasulullah kepada kaum akhir zaman yang memandang wanita dengan pandangan curiga dan merusak. Pada saat yang sama, gambar ini mengacu pada wanita yang tidak peduli dengan harga diri, menyebabkan pria jatuh ke dalam fitnah wanita ketika mereka melihatnya. Akan tetapi, sebaik-baik wanita adalah yang bertakwa dan menjaga harga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam jurang fitnah yang merusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.